warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil wafirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Menurut al-mukarramin, Fadilatul Mukarram, guru kita, orang tua kita bersama Fadilatul Mukarram Kiai Al-Haj Dr. Abi Bagjawijaya MPD, guru kita Fadilatul Mukarram Kiai Al-Haj Edi Gunawan, Kiai Al-Haj Walid Rizki, Kiai Al-Haj Rizki Rahman LC, Masya Allah lupa, dan Roman, dan Minin, dan Arif, alhamdulillah hadir. Juga ketua panitia kita Bapak Suprayitno, Bapak Namin, tokoh masyarakat segenap TMI Pancoran Mas, Bapak RT hadir malam hari ini, Bapak RW, alhamdulillah. Juga Minda Ustazah Hajar Fatmah, Minda Ustazah Hajar Siti Hafsah, Bunda Sugianti, juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah murahkan rezekinya, amin. Ilmu yang kita dapatkan dari beliau, insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Ini saya melengkapi aja sebetulnya Pak, tadi ini dua dai cilik gitu. Siapa namanya tadi? Mela. Siti Musrifah sama Ningsi. Sama Ningsi. Oh, Melaningsi, Siti Musrifah sama Melaningsi. Saya niatnya aja jadi minder ini Pak sebenarnya Pak. Masya Allah. Udah cukup banyak itu yang disampaikan. Jadi saya hanya melengkapi aja. Ya Bu ya? Ya Bu? Insya Allah. Kalau saya mantun boleh? Boleh. Kan dia nyanyi, saya mantun boleh? Ada pantun yang lagunya lagi ramai itu kan gitu, yang dari El Corona atau El Corona kan? Iya, pantun janda. Yang begini nih, saya tahunya apanya liriknya yang separuh doang. Bagaimana menggoreng lada? Ambil minyaknya, tuangkan. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya, gendong emaknya. Salah. Harusnya gimana Pak? Hah? Gendong siapa harusnya? Emaknya apa anaknya Bu? Oh anaknya. Tadi saya bilang yang gendong siapa? Kira-kira emaknya apa anaknya Pak? Ya Allah. Ini alhamdulillah silaturahim lagi kita ya Bu ya. Di bulan Muharram ini kita bisa silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menyampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nabi ngajarin,
menggunakan kata syari' atau menggunakan kata thariq. Bedanya apa Bang Aziz? Kalau syari' ini jalannya itu lurus, halus, mulus, itu namanya syari'. Makanya di Mekah kalau ada jalan yang lurus, aspal, itu disebutnya syari'. Ada syari' King Fahad, ada syari' Bata Quraisy. Itu nama jalan yang jalannya lurus. Kalau jalannya yang geradagan, tahu geradagan nggak? Ada batunya, banyak jendolannya, itu disebut thariq. Man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang berjalan di satu jalan, niatnya ikhlas menuntut ilmu, ini hebatnya Nabi itu. Kenapa Nabi menggunakan kata-kata thariq ini? Karena memang umumnya dalam proses kita menuntut ilmu itu Pak, ada aja godaannya, benar nggak? Jalannya nggak mesti mulus, jalannya nggak mesti halus, ya Bu ya. Ibu yang hadir di sini ini alhamdulillah orang-orang pilihan Allah yang berhasil melewati jalan yang tadi geradagan. Ada yang diajakin ngaji, ayo ngaji apa? Ntar dulu ngantuk kok ya gini Pak. Gitu. Ngaji apa yang ngaji? Lu duluan dah sama gue baru banget ini ngerendamin cucian ini kan gitu ya Bu ya. Betul Pak? Diajakin ngaji mau gonggangan, nonton dangdut paling dulu kan gitu ya. Iya, kalau kata nonton dangdut nih, nonton dangdut tuh udah hayu aja nggak pakai tanya di mana gitu ya. Iya. Dangdutnya apa? Familis. Oh, udah dikejar itu di mana juga bener. Ya kami subihi ilman, syaratnya satu. Kita niat ikhlas menuntut ilmu. Ganjarannya apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah yang nanti akan memudahkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Di sini siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan saya doain nggak masuk surga. Jangan takut. Siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Duluan. Tadi katanya ibadah nyobain itu panitia jenazah mau duluan kali gitu ya. Kalau gitu. Sallallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Jadi jalan yang selama ini kita inginkan masuk ke dalam surga, Allah yang memudahkan jalannya buat kita. Syaratnya satu, ikhlas kita hadir ke sini untuk menuntut ilmu. Dalam prosesnya itu jangan kita sia-siakan perjalanan yang tadi banyak godaannya, lika-liku itu Pak, jangan disia-siakan. Makanya sepanjang jalan dari rumah sampai sini banyakin zikir, banyakin doa. Kenapa? Kita lagi diuji. Ujiannya apa? Yaitu jalan yang terjal tadi. Doa orang yang diuji ini diijabah oleh Allah. Sampai di majlis taklim, sampai di majlis ilmu seperti ini, perbanyak zikir, perbanyak doa. Ya Bu ya? Ya Bu? Doa apa tadi? Doa apa? Kalau ibu ngaji sama bapak di majelis taklim seperti ini bareng-bareng sama bapak, pastikan bapak doanya biar kencang, ibu dengar, gitu. Jangan sampai ada doa yang bapak ucapkan ibu ngaminin, nyampe rumah jadi berantem, gitu ya? Iya Pak ya? Iya, doanya diem-diem ibu ngaminin, begitu nyampe rumah berantem kan gitu, ya Bu ya? Yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah yang memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya kaitannya apa nih Bang Haji dengan Muharram ini? Muharram ini kan pertanda awal dari bulan yang dimulai dari bulan Hijriah, benar kan? Bulan Islam, awal bulan Islam. Ditandainya kapan? Dengan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, baginda Nabi hijrah dari Mekah kemana? Madinah. Kemana? Madinah. Pak, baginda Nabi hijrah dari Mekah kemana? Kemana? Kalah ibu. Nabi hijrah dari Mekah bukan ke Madinah. Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Madinah itu ada setelah Yathrib itu berkembang menjadi suatu kota yang ekonominya mapan, penduduknya sejahtera, barulah berganti nama menjadi
Madinah. Awalnya namanya Yathrib. Kenapa dinamakan Yathrib? Dulu jadi begini Bu. Zaman dulu itu kalau siapa yang paling dulu datang di kampung itu, nemuin tempatnya, itu dijadiin tempatnya. Andaikan dulu Bapak Namin ini datang duluan di kampung Rangkapan Jaya, mungkin sekarang namanya jadi Kampung Namin, gitu ya. Misalkan ada contoh. Dulu yang pertama kali menemukan wilayah Yathrib ini adalah seorang laki-laki dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dia yang menemukan kampung ini. Dinamakanlah Yathrib. Jaraknya 400 km dari kota Mekah. Kalau kita tempuh pakai bus itu kurang lebih 4 jam, Pak. Kurang lebih 4 jam. Pakai onta kurang lebih 8 hari 7 malam. Luar biasa. Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Salah satu sahabat yang terkenal dalam proses hijrah itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kenal dong? Abdurrahman bin Auf tahu? Kenal? Di sini doang ada bocah kecil kenal Abdurrahman bin Auf. Iya, dari mana dong? Banyak ada kenal kan ya. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau yang sahabat Nabi yang kayanya kebangetan. Oh, kayanya kebangetan. Orang kalau baru timbang kaya mah kecil, ya. Baru timbang kaya kan kecil. Kaya banget, kayanya kebangetan, itu levelnya udah di paling di atas tuh. Ya, benar gak? Ada orang kaya baru lagu-laguan kayak gitu ya. Gaya banyak gaya, bener apa betul? Betul. Lagu-laguan gaya banyak, lagu-laguan pakai mobil-mobil Pajero, banyak mobil kreditan kan gitu ya. Banyak gaya, akhirnya apa? Banyak tekanan kan gitu ya. Banyak tekanan, mikirin kreditan, mikirin cicilan, kenapa? Banyak gaya gitu. Curhat 8 tahun. Ya Bu, Abdurrahman bin Auf ini kayanya kebangetan. Beliau tinggal di kota Mekah, diintimidasi oleh kaum Quraisy. Apa dia bilang? Abdurrahman bin Auf ini kalau seandainya istrinya Abdurrahman bin Auf ini diuji. Waktu itu orang-orang muhajirin yang mau hijrah dari Mekah ke Madinah itu diuji, diintimidasi oleh kaum kafir Quraisy. Barang siapa yang ikut Nabi Muhammad hijrah ke kota Yathrib, maka tinggalkan semua hartanya di sini, silakan keluar dari kota Mekah, bawa baju yang dipakai. Ya Bu ya. Ini istri Abdurrahman bin Auf saat itu ditawarkan oleh kafir Quraisy. Dia bilang begini, ini tar dulu Pak, ibunya dulu ini. Istri Abdurrahman bin Auf ini ditawarkan begini oleh kaum kafir Quraisy. Wahai istri Abdurrahman bin Auf, kalau seandainya kau mau ikut suamimu hijrah ke kota Yathrib, mengikuti Nabi Muhammad SAW, silakan hijrah, tapi tinggalkan semua harta yang kau miliki, yang kau pakai, hanya baju itu yang kau bawa ke kota Yathrib. Tapi kalau kau nggak mau hijrah, nih, ibu ini kira-kira kalau ditawarin kayak model begini nih, ya, ditawarin sama pembesar Quraisy saat itu. Diintimidasi, ditawarin kalau seandainya nggak mau hijrah, itu harta milik suaminya semua dikasih sama ibu. Ibu mau kawin lagi, pilih pemuda paling cakep di Mekah saat itu, pemuda paling ganteng, pemuda paling kaya, pilih. Nanti difasilitasi oleh pembesar Quraisy, ibu dikawinin sama orang paling ganteng di Mekah saat itu. Kira-kira kalau ibu ditawarin begini, ibu terima apa terima? Terima apa terima? Terima atau enggak? Sama dengan pilihannya istri Abdurrahman bin Auf. Ya Pak. Sampai di kota itu Abdurrahman bin Auf pun sebaliknya ditawarkan gitu Pak. Sekarang kira-kira Bapak sebaliknya nih. Laki-laki kita nih ditawarin sama orang, lo pilih hijrah apa mau tetap di Mekah? Kalau lo hijrah, pergi ke Yathrib, bawa baju sama celana, kok jangan ninggalin apa-apa. Tapi kalau mau tetap di Mekah, lu mau kawin lagi, cari cewek yang paling cakep, gue modalin. Rumah gue bikinin, mobil gue beliin, Pajero kalau pakai kredit, betul gak? Kira-kira ini Pak, kira-kira Bapak kalau ditawarin begitu, mau ditolak, mau diterima atau sama sekali Bapak nggak nolak? Gimana Pak? Anggap aja istri nggak ikut ngaji nih Pak. Yang mana kira-kira? Masalahnya ada gitu. Atasan tiung aja Pak ya. Iya Bu ya. Ini diuji. Abdurrahman bin Auf
biasa juga. Meninggalkan hartanya, meninggalkan istrinya, disambut oleh kaum muhajirin. Salah satu orang paling kaya di kota Yathrib saat itu ditawarin, wahai Abdurrahman bin Auf, sami'tu annaka tajiran fil Makkah. Saya telah mendengar bahwasanya engkau salah satu orang paling kaya di Mekah. Sampai kau di kota Madinah, kalau kau mau kaya, ambil setengah hartaku. Kata orang Ansor. Ini satu cerita yang bisa kita ambil hikmah dan dari kisah ini untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu tolong menolongnya antara kaum muhajirin dan ansor ini. Abdurrahman bin Auf yang tadinya kaya hijrah ke kota Yathrib, hartanya ditinggalkan, sampai di Yathrib ditawarkan kekayaan setengah bahkan kekayaan dari orang paling kaya di Yathrib, ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya nggak perlu harta itu. Sekarang tunjukkan di mana bisnis center yang ada di kota Yathrib ini. Abdurrahman bin Auf nanyain pasar saat itu di mana? Yang dipraktekkan oleh Abdurrahman bin Auf adalah murni apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berdagang dengan jujur. Singkat cerita, 2 tahun kemudian Abdurrahman bin Auf kembali menjadi saudagar kaya di kota Yathrib. Ini awal cikal bakalnya kota Madinah. Tumbuhlah ekonomi di sana dengan pesat, masyarakatnya sejahtera, sampai akhirnya terdengar seantero kota. Terdengarlah bahwa kota yang saat itu paling sejahtera adalah kota Yathrib. Dalam bahasa Arab, kota itu adalah Madinah. Kota yang membawa pencerahan, kota yang membawa kesejahteraan, itu istilahnya Al-Munawwarah. Makanya diabadikan sampai sekarang itu kota Madinah menjadi Madinatul Munawwarah. Kota yang membawa kesejahteraan, kota yang membawa pencerahan. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat tiba kaum muhajirin ini, ya, disambut oleh kaum ansar. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Akha bainal muhajirin wal ansar. Rasul mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Yang muhajirin masuk ke kota Madinah, tidak ada lagi sebutan kaum muhajirin. Kaum ansar yang menerima kaum muhajirin di kota Madinah, tidak ada lagi sebutan kaum ansar. Yang ada ahlul Madinah. Itu yang perlu kita praktekkan sekarang, Pak. Di sini di Rangkapan Jaya ada pendatang dari Jawa, ada pendatang dari Madura, ada pendatang dari Sumatera masuk ke Rangkapan Jaya. Jadi warga Rangkapan Jaya itu semangat yang perlu kita gaungkan sekarang untuk membangun Rangkapan Jaya menjadi kota yang sejahtera. Insya Allah. Buktinya masjidnya. Lihat masjid, kalau masjidnya ramai, banyak kegiatan, ini dasar awal membangun ekonomi masyarakat. Ya, benar nggak Bu? Ketika saya udah menyinggung, ini masjid udah hampir setahun pembangunan, alhamdulillah progresnya cukup bagus. Ya, panitianya semuanya gesit, jujur, amanah. Insya Allah masjidnya cepat jadi, betul ya Bu? Sekarang yang jadi pertanyaan, Ibu ngambil bagian apa di masjid nih? Gitu. Bapak ngambil bagian apa nih di masjid? Jangan sampai rugi. Ya, harta yang kita punya, ya, harta yang kita miliki, akhirnya enggak kita bawa mati. Kita memang bukan orang Rangkapan Jaya, tapi sekarang kita sudah hijrah ke Rangkapan Jaya. Kita orang Sumatera, kita hijrah ke Rangkapan Jaya. Kita orang Madura, kita hijrah ke Rangkapan Jaya. Kita orang Jawa, kita hijrah ke Rangkapan Jaya. Di sini kita bangun kemakmuran Rangkapan Jaya untuk bersama-sama. Saya juga nggak mau ketinggalan ini. Panitia, ini ngomong saya ada apa nggak gitu? Ada amplop ya Allah. Udah gini, biar saya juga dapat kebagian, itu amplop buat beli semen. Ya, insya Allah. Kira-kira sedekah begini boleh nggak ini ya? Belum, amplopnya belum diterima tapi udah dikasihin lagi tuh, gimana nih ya kira-kira ya? Sah. Alhamdulillah. Pakai buat beli semen, mudah-mudahan itu jadi kenang-kenangan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam sini panitia tinggal tuh palak-palakin emak-emak nih yang paling depan ya. Iya, kadang-kadang mohon maaf Bu ya. Kita kadang-kadang kalau ngaji yang duit yang dibawa cepean apa 2000-an? Hah? Cepean apa 2000-an? 2000-an juga udah nangglung mulu, ngaji di sini dikit-dikit, fotokopi selawat 5.000, mahal bener kan gitu ya. Bu, niatin sedekah
sedekah, iya Bu ya? Kalau ada yang ngeliwengin nih, tahu ngeliwengin nggak? Muterin tuh, ngecerekin bawa kardus, naro bangsa 2000 mah ya Bu. Saya kasih tahu rahasianya nih. Kalau pas ibu sedekah, masukin ke kotak amal itu jangan diem, doa. Itu salah satu waktu diijabah saat kita bersedekah. Doanya gimana? Ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah ini ya Allah, Kau berikan aku sehat, berikan aku panjang umur, berikan aku keberkahan dunia dan akhirat. Ceplosin, cekreken gitu ya. Ini mana? Udah nyelosin 10.000, pakai nyari kembalian lagi grepe-grepe. Ambil 9.000, akhirnya sedekahnya berapa? 1.000, kan begitu ya? Udah 1.000, doanya panjang bener lagi. Itu yang ngelilingin lagi nungguin gitu ya. Ya kalau naroknya cepet, doanya panjang nggak apa-apa. Ya kalau 2.000 mah doanya itu aja. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Kita lengkap semua itu ya Bu ya. Insya ini yang kita contoh dari kisah hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu sahabat itu ada sahabat Utsman bin Affan. Beliau ini dulu pernah membeli sumur seorang Yahudi. Sumur itu diwakafkan, dikelola sampai sekarang. Salah satu wakafnya juga adalah kebun kurma. Hasilnya dikelola, diinvestasikan, dibangunlah hotel. 1400 tahun yang lalu, hasil daripada sumur Utsman bin Affan itu masih bisa dinikmati sampai sekarang. Insya Alhamdulillah. Ibu naik kalau berangkat umroh di sana tuh ada hotel yang namanya Hotel Utsman bin Affan. Itu memang wakaf dari Sayyidina Utsman zaman dulu. Makanya harta yang abadi itu adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita wakafkan. Ibu punya duit miliaran, ya disimpan di bank, ibu mati, duitnya dibawa pulang nggak? Ikut dibawa nggak? Ibu punya emas banyak di tabungan, ibu mati, itu emas dibawa nggak? Kalau lakinya kawin lagi, yang pakai siapa? Yang pakai siapa kira-kira? Bini baru, benar nggak? Sekarang ibu pilih, emasnya mau disedekahin apa mau dipakai sama bini yang baru, pilih mana? Mau pilih yang mana? Ya Bang Haji itu boleh nyerimpil, ada seberang, 2 gram boleh ngumpulin kan gitu ya. Kadang-kadang pengen Bang Haji ada simpenan. Kalau emas makan enak ya Bu. Apa dijual be bisa jadi duit, betul betul? Iya makanya jual biar jadi semen, insya. Jadi ya bisa tandain nih. Kita panitia masjid nih. Tandain yang udah bilang iya nih orang satu-satu nih kan gitu ya Bu ya. Bu, ini diajak masuk surga, mau apa enggak? Mau lah, diajak kebaikan, ayo kan begitu ya. Jangan sampai kita masuk surga sendirian, enak apa enggak? Enggak enak, yang enak kalau kita masuk surga bareng-bareng, betul enggak? Ya kan Tom ya? Bener enggak? Iya bareng-bareng. Rombongan, jamaah pengajian Masjid Miftahul Jannah semuanya masuk surga, amin. Kecuali penceramahnya belakangan. Ya enggak apa kan begitu kan ya? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi antara kisah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya adalah menjalin ukhuwah, membangun tali silaturahim antara dua kelompok muhajirin dengan ansor, yang itu kita terapkan saat ini tanpa kita memandang ras, tanpa kita memandang suku. Ayo sama-sama kita bahu membahu, kita besarkan Masjid Miftahul Jannah, kita makmurkan Masjid Miftahul Jannah. Ini tempat kita hijrah saat ini, betul? Iya, iya Bu ya. Kira-kira kalau masjidnya makmur, banyak kegiatan, yang untung siapa? Yang untung yang dibawain kopi kan begitu ya. Ya kita kan dari tadi ngobrol, tinggal beli kopi. Pakai WA, oh pantesan spesial, ngurus mah pakai kopi. Iya, belas itu nggak ada kopi bisa gitu. Oke, Ibu sekalian, terakhir sebagai penutup ya Bu ya. Jadi hikmahnya dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Muharram ini adalah bagaimana bulan Muharram yang menjadi awal pembuka tahun dari tahun Hijriah ini, bagaimana ini menjadi resolusi. Iya, tahu resolusi nggak Bu? Tahu resolusi nggak? Tahu resolusi tahu?
Itu yang isinya daging. Risol. Apa itu? Horizon beda ya. Resolusi di tahun yang baru ini, di bulan awal yang bulan Hijriah ini, bagaimana kita menjadi pribadi yang baru. Gitu. Ada istilah personality by design. Wah, tahu artinya nggak? Tahu artinya? Sama, saya juga nggak tahu ngapalin itu 3 hari itu. Personality by design ini adalah bagaimana kita membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Jadi sebetulnya kalau kita mau masuk surga itu gampang, tinggal contoh bagaimana perilaku penghuni surga. Bang Ajin gimana contohnya penghuni surga? Boro-boro tahu penghuninya, masuk surga aja belum pernah. Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan innama bu'ithu liutammima makarimal. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kita manusia. Role model calon penghuni surga yang jelas Allah turunkan kepada kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya orang di muka bumi yang dijamin masuk surga siapa? Rasulullah. Maka kalau kita mau masuk surga gampang, tinggal contoh perilaku baginda Nabi Muhammad SAW. Selesai urusan. Jadi kita hidup di dunia itu nggak repot. Jangan kita beda-bedakan. Kadang-kadang kita suka membeda-bedakan orang. Pengajian lihat itu tetangga saya, kerjaannya kerja mulu, pergi pagi, pulang sore, malam lembur. Ahli dunia itu cuma yang dikejar dunia mulu, nggak pernah mikirin akhirat. Ya. Lihat tuh, DKM tiap hari di masjid, subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, sampai isya masih di masjid. Ini yang namanya orang yang mengejar akhirat, betul? Kadang-kadang kita suka membeda-bedakan. Orang mengejar dunia, oh ini ahli akhirat, ini pengejar dunia, ini pengejar akhirat. Belum tentu. Saya yang kelihatannya mengejar akhirat. Kenapa? Saya banyak menyampaikan ilmu, ngajar, menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran. Ya kadang-kadang jamaah di masjid, kadang-kadang gitu ya. Kelihatannya ngejar akhirat, belum tentu. Bisa jadi di hadapan Allah justru saya ini adalah orang yang mengejar dunia. Kam min a'malid dunia yatasawwaru bi a'malil akhirah wa kam min a'malil akhirah yatasawwaru bi a'malid dunia. Tidak sedikit amalan-amalan yang terlihat itu adalah amalan akhirat tapi tidak bernilai di hadapan Allah. Nasihat yang saya sampaikan, ayat suci Al-Quran yang saya sampaikan, hadis yang saya sampaikan, bisa jadi itu menjadi sumber dosa buat saya. Nauzu, kok bisa banget jadi sumber dosa? Saat saya nyampein drama, nyampein tausiah, ada dalam hati saya perasaan saya lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian. Ada perasaan saya pengen dipanggil Ustaz. Ada perasaan saya pengen dihormati. Ini sorban yang udah kayak ban Vespa kan gitu ya. Jarang-jarang ini saya pakai sorban begini, Bu. Kepala saya botak jadi kita pakai sorban ya. Ini gak menjamin kemuliaan di hadapan Allah. Gak menjamin. Bisa jadi justru Bapak Ibu lah yang lebih mulia di hadapan Allah dari saya. Kenapa? Bapak Ibu yang ikhlas. Bisa jadi saudara kita yang lebih dari subuh sampai malam itu, dia kerja ngojek misalkan, dari pagi sampai sore keluar dia ngojek, niat cari nafkah untuk menafkahi istrinya, membahagiakan anak-anaknya, ibadahnya nggak ditinggal. Yang kelihatannya dikerjakan amalan dunia, itu yang bernilai akhirat di hadapan Allah Subhanahu. Mungkin kita jangan berkecil hati. Dan yang kerjaannya di luar, di lapangan, Allah kasih jalan kita untuk mendapat surganya Allah. Iya, benar nggak? Iya, kita yang karyawan masuk surga melalui jalan karyawan. Kita kerja di kantor jujur. Kita yang pedagang masuk surga dari jalur pedagang. Dagang jujur, nggak nulasin pengganggat, ya Bu ya. Nggak naik-naikin, timbunin harga untuk naikin harga, nggak nimbun barang untuk naikin harga. Ini cara Allah memberikan jalan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Itu adilnya Allah. Mungkin kadang-kadang kita jangan ngeluh. Seringkali kita ngeluh dalam kehidupan kan, kenapa gua mulu sih yang dibunuh gitu ya. Allah tega benar. Masalah yang satu selesai, datang masalah yang lain, yang atuk lunas daster, datang lagi kreditan yang lain, ya Bu ya. Masalah nggak pernah ada habis
Selalu kita kadang-kadang menyalahkan diri sendiri. Kenapa kok saya yang diuji? Padahal saya ibadahnya rajin, orang yang gak pernah nyakitin, sama tetangga ya aku. Tapi kenapa kok saya yang terus diuji oleh Allah Subhanahu? Itu tanda cinta, tanda sayang Allah kepada kita. Terakhir sebagai penutup. Jadi cara kita menyelesaikan masalah itu sebenarnya begini gampang. Seringkali kita itu sombong. Kita kalau doa punya masalah sama Allah mintanya gimana? Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk apa? Menghadapi masalah ini. Begitu gak doanya kira-kira? Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Betul gak? Doa kita begitu gak? Iya. Sombong kita Pak di hadapan Allah. Kita merasa kita yang mampu menyelesaikan masalah. Kita merasa kita yang mampu menghadapi masalah. Padahal Allah punya solusi yang lebih baik daripada apa yang ada di otak kita. Betul. Kira-kira. Jadi gimana Bang sih doanya? Minta sama Allah begini doanya. Curhat sama Allah. Ya Allah, masalah saya memang banyak ya Allah. Belum cicilan, belum bayaran bocah, belum masalah sama laki, belum masalah keluarga, masalah sama bini, masalah mertua. Kau tahu masalahku ya Allah. Saya sudah usaha begini, udah mengak sama saudara, ngomong sama teman, minjem duit, cuma ditawain doang. Hai kan gitu ya Allah. Kau tahu usahaku ya Allah untuk menyelesaikan masalah ini ya Allah. Sekarang saya selesaikan masalah ini kepadamu ya Allah. Saya serahkan masalah ini kepadamu ya Allah. Biar kau selesaikan dengan caramu. Dengan caranya siapa? Caranya Allah. Udah kemampuan kita itu terbatas Pak. Kalau hidup hanya untuk menghadapi masalah, hidup kita hanya untuk menyelesaikan masalah, habis energi kita Pak. Kapan waktu kita buat berbuat baik? Kapan waktu kita buat Allah? Betul. Yang ada hidupku yang tidak betul gak? Betul. Dulu atas bimbingan Yai Bagja, dulu saya kan satu-satunya panti asuhan yang pantinya ada, bocahnya kagak kan gitu ya. Dulu ya. Sekarang udah ada dong ya. Alhamdulillah ada berapa? Ada 8 orang, alhamdulillah. Terus 8 diketawain banyak 8 juga. Ini contoh nyata. Waktu anak-anak masih 3, awal-awal masih 3, Puyeng otak saya mikirin doang, yang kerja sama dokter murid, saya mah mikirin doang gitu ya. Pikir ini orang kemana? Ada Pak Dokter. Saya mikir Pak, waktu masih 3 itu, bagaimana ini ya bocah 3 makannya, bagaimana ini ya bocah 3 biayanya, kemana ini caranya nyari donatur. Saya konsultasi sama Yai Bagja, nyari informasi ke sono, nyari informasi ke sini. Saya merasa sombong saat itu Pak. Saya merasa saya yang membiayai ketiga anak ini. Saya merasa saya yang mencari donatur untuk ketiga anak ini. Sombong saat itu Pak. Makasih. Kan tadi pesannya kopi, ngapain kopi? Salah lagi ya. Oh, kopinya belakangan. Iya, kalau gitu saya yang salah. Maafin ya Pak ya. Jangan tahu kan Bu. Salah ya salah, kita minta maaf kan Pak. Iya. Nah, itu dong. Ini terakhir dah. Kalau dikit lagi udah malam. Nah. 3 apa tadi? Sampai mana? Anak 3. Bocah 3 ini gara-garanya kan begitu ya. Saya mikirin bagaimana nyari donatur, bagaimana nyari duit buat biaya bocah. Sombong Pak. Saya merasa saya yang membiayai mereka. Sampai pada akhirnya di satu titik saya merasa ya Allah, ternyata yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Kau. Yang membiayai pendidikan 3 orang ini adalah Kau. Di bulan keempat saya udah mulai pasrah. Ya Allah, anak-anak ini kan Engkau yang ngasih ya Allah. Bocah 3 ini yang menghadirkan ke yayasan ini kan Engkau ya Allah. Engkau tahu biayanya berapa, Engkau tahu kebutuhan makannya. Saya serahkan anak-anak ini kepadamu ya Allah. Biar Kau berikan rezeki sesuai dengan cara-Mu ya Allah. Itu.
Sejak saat itu sampai sekarang anak-anak itu ada 8, saya nggak pernah mikirin, nggak pernah buyung-buyung mikirin bocah. Iya, iya. Emang pernah nggak pernah mikir? Nggak pernah mikirin, saya nggak pernah. Ya, pikiran saya bukan saya nggak punya pikiran, bukan. Tapi rasa sombong itu yang saya tekan. Yang membiayai mereka itu Allah. Tugas saya berbuat baik. Tugas saya memaksimalkan kebaikan untuk mereka. Tugas saya memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Wasilah manfaat dan kebaikan itu biar Allah yang ngatur rezeki mereka, insya Allah. Begitu caranya menghadapi masalah itu. Kayak besok kalau ada cicilan, ada tukang kredit, nanti kata Bang Ajib, nanti bagaimana Allah aja gitu ya. Enggak disambit pakai panci juga alhamdulillah tuh kalau gitu. Ada tempatnya, benar enggak? Yang laki ini pagi-pagi lo tumben biasanya masak pagi-pagi, kagak masak, kalau kagak bagi duit, kata Bang Ajib kan semalam bagaimana Allah aja lah gitu. Kita akan jadi ribut kalau begitu ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi cara kita menghadapi masalah itu bukan kita mencari solusi, fokusnya bukan mencari solusi, enggak. Solusi cukup kita pikirkan. Ikhtiarnya maksimalkan kebaikan untuk orang lain. Ya. Saat kita merasa sulit, kita merasa susah, tapi hati masih memikirkan kebaikan untuk orang lain. Saat itulah setiap ucapan lisan doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Kan hebat, benar gak Bu? Punya duit 50.000, tinggal selembar-lembarnya 50.000. Lihat masjid ada pembangunan, agenda ini gua mau beliin semen 2 kilo 20.000, kan gak apa-apa ya? Boleh gak panitia beliin semen 20.000? Boleh gak? Boleh. Sisa 30.000, agenda ini buat ntar malam ngopi sama beli bensin buat ngojek. Ini loh, saat kita merasa sulit tapi masih memikirkan kebaikan untuk orang lain, Allah yang nanti akan mengambil alih kebaikan kita. Allah yang akan memberikan kebaikan untuk kita, dan itu saya rasakan betul. Mohon maaf, tahadus bin nikmat. Ini bukannya lagi sombong, bukan, tapi lagi ngangkul gitu ya. Dulu sebelum-sebelumnya Bu, nggak pernah saya namanya Bu. Sekarang alhamdulillah hampir tiap bulan saya berangkat umroh. Alhamdulillah. Itu kan bukan karena saya yang hebat, enggak. Tapi kita memaksimalkan memberikan kebaikan, manfaat untuk orang lain. Allah yang memberikan manfaat untuk kita. Besok saya berangkat lagi tanggal 13 Agustus. Kalau dihitung dari Desember, itu ya hampir tiap bulan. Pulang ke sini, istirahat 2 minggu, berangkat lagi. Istirahat 10 hari, berangkat lagi. Alhamdulillah, sampai kemarin hajian saya berangkat haji yang gak pernah diduga-duga. Kemarin saya kan dapat hadiah haji itu yang dari Mitra Polri. Ya. Tadinya saya pikir itu haji furoda, ternyata setelah pergantian kepemimpinan beda kebijakan. Hajinya haji reguler, kan gitu. Saya suruh nunggu 15 tahun. Saya bilang, Pak, ini ada jalan lain nggak? Gitu kan? Kira-kira bagaimana? Oh, boleh Pak Haji, ini boleh dicairkan, tapi duitnya harus masuk untuk daftar haji atau mau beli paket umroh, kan gitu ya. Tinggal saya kasih rekening travel kan begitu. Masuklah itu untuk DP haji, iya kan? Baru di bank DP itu, baru di bank DP haji khusus itu kurang lebih 250 juta. Dan dilarangnya 2 bulan sebelum musim haji, ya, salah satu petugas yang biasanya bawa jamaah haji ini berhalangan karena ada sertifikasi guru. Akhirnya kata bos, Jim, lu tahun ini mau nggak berangkat haji? Masya Allah, alhamdulillah. Tiba-tiba keluar ucapan yang nggak pernah saya sangka-sangka. 2 bulan sebelum musim haji saya baru dikabarin untuk berangkat haji. Berangkat hajinya, alhamdulillah, naik pesawat bisnis. Alhamdulillah, sampai di sana fasilitasnya juga alhamdulillah. Tendanya AC, kasurnya empuk selama di Eropa. Dari Mina ke Jamarot itu jaraknya cuma 500 meter. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Lagi-lagi ini bukan karena saya yang hebat atau ilmu yang saya miliki, enggak. Karena kita mau memikirkan orang lain, Allah yang akan memikirkan impian kita. Bu yang masih punya orang tua sekarang, bapak yang masih ada orang tua, wujudin dah. Mumpung masih ada orang tua, tanya, emak kepengenannya apa?
Mas senangnya bagaimana wujudkan impian orang tua kita, nanti Allah yang akan mewujudkan impian dan apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa itu aja cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi poinnya adalah bagaimana kita mensikapi di tahun yang baru ini. Di awal tahun ini menjadi resolusi bagi kita. Kalau kemarin-kemarin selalu yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa sukses, yang sekarang kita balik bagaimana kita bisa mensukseskan orang lain. Dan itu yang saya pelajari dari Hebat. Bagaimana beliau bisa mensukseskan sahabat-sahabatnya sekarang menjadi pimpinan-pimpinan yayasan. Suksesnya kita itu adalah saat kita bisa dan mampu mensukseskan orang lain. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.